This is a preview file. For example use only. Ya baik. Selamat pagi semua. Sesuai dengan kesepakatan kita. Terima kasih. Sesuai dengan yang sudah diberitahukan tugas di minggu lalu bahwa kalian praktikumnya secara mandiri. Berhubung kita pembelajarannya daring, sehingga dalam praktikum itu hasilnya fleksibilitas, baik hasilnya maupun waktunya fleksibel sesuai dengan waktu kalian dan juga disesuaikan dengan mana gampangnya kalian membuat laporan, apakah mau dengan video ataupun dengan laporan tertulis yang disertai dengan dokumentasi gambarnya. Dikirimkan kembali ke classroom. Seperti itu. Dan hari ini kalian juga akan mempresentasikan, beberapa orang mewakili mempresentasikan hasil kerja yang sudah dibuat kemarin dengan alat bahan yang tersedia, dan kita akan konfirmasi. Jika ada punya yang berbeda, berarti di situ kita bisa konfirmasi dan evaluasi. Dan pada akhir jam pelajaran nanti kita akan evaluasi. Apakah kita ini sudah bertanggung jawab atau belum. Seperti itu. Baik. Tidak membuang-buang waktu lagi. Mungkin sebelum mulai ada yang mau bertanya? Sebelum mulai presentasi? Tidak ada, Ibu. Jawabannya semua diaktifkan. Iya, tidak ada yang bertanya. Kita mulai saja dengan presentasinya. Silakan bagi yang mau presentasi. Ada lagi, silakan yang ikut. Siapa? Ibu, saya pun sudah dalam bentuk video. Oh, dalam bentuk video. Oke. Baik, silakan dipresentasikan. Ya. Teman-teman sudah bisa lihat. Sudah. Sudah, Ben. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan menampilkan hasil percobaan. Jadi di sini alat dan bahan yang saya pakai itu adalah larutan asam, basa, dan garam serta kertas lakmus merah dan biru. Ini larutan basa. Saya pakai sabun. Yang pertama, larutan asam. Di sini saya celupkan kertas lakmus merah. Tidak terjadi. Dan celupkan kertas lakmus biru. Nah, dia berubah warna menjadi merah karena itu larutan asam. Kedua, larutan basa, lakmus biru dicelupkan, tidak terjadi apa-apa.
Dan yang kedua, celupkan kertas lakmus merah. Dia akan berubah menjadi warna biru. Dan yang terakhir, larutan netral. Di larutan ini tidak merubah warna kertas lakmus. Hasil larutan asam. Ini hasil larutan asam, Hasil larutan basa. dan ini hasil larutan basah. Hasil Dan yang larutan terakhir, garam netral. hasil larutan garam atau netral. Kesimpulannya itu asam itu bersifat korosif antara pH 1 sampai 6. Basa itu bersifat kaustik antara pH 8 sampai 12 dan garam itu pH-nya 7, sifatnya netral antara semua itu adalah sifat penyusun larutan. Ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bensano untuk presentasinya. Dan benar ya kata Bensano tadi dari presentasinya, apakah ketiga larutan yang diberikan tugas itu apakah basa, asam maupun garam atau netral. Ternyata garamnya bersifat netral dan basa pun ada, bahkan asam juga ada. Ada yang lain? Satu lagi. Saya Ibu. Ini Florita ya? Iya Ibu. Silakan. Ya teman-teman dan Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asam, basa, dan garam. Yang pertama di sini ada larutan garam, yang kedua di sini ada larutan deterjen, yang ketiga di sini ada larutan cuka, dan ada kertas lakmus berwarna merah dan biru. Pertama-tama kita celupkan kertas lakmus warna biru dan merah pada larutan garam. Hasilnya netral karena larutan garam bersifat cairan asin. Yang kedua, kita celupkan kertas lakmus warna merah dan biru ke dalam larutan deterjen. Hasilnya, kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru. Itu berarti larutan deterjen bersifat basah. Dan yang terakhir, kita celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan cuka. Hasilnya, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah, sedangkan kertas lakmus merah warnanya tetap. Larutan cuka bersifat asam. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum kali ini yaitu kertas lakmus merah maupun biru apabila dicelupkan ke dalam cairan basah atau larutan deterjen, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Akan tetapi kertas lakmus biru warnanya tetap. Sebaliknya, apabila kertas lakmus merah maupun biru dicelupkan ke dalam cairan asam atau larutan cuka, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah warnanya akan tetap. Dan larutan garam, jika dicelupkan kertas lakmus merah dan akan merah berubah.
apakah larutan itu asam atau larutan tersebut bersifat basa. Dan memang kertas lakmus merah itu ketika dimasukkan ke dalam larutan yang basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Sedangkan untuk kita masukkan kertas lakmus merahnya ke larutan asam, dia tetap asam. Begitu juga dengan lakmus biru. Ketika kita masukkan ke larutan basa, maka dia akan tetap biru, dan ketika kita masukkan ke larutan asam, maka lakmusnya akan berubah menjadi merah. Terima kasih untuk perwakilan yang sudah presentasi di hari ini. Kenapa Ibu bilang kirimkan hasilnya juga ke classroom? Karena setiap orang tidak mungkin semuanya bisa presentasi dan karena itu dianjurkan untuk kirim di classroom agar semuanya bisa memperoleh nilai atau semuanya bisa dinilai. Karena di tampilan Meet ini dengan waktu 45 menit tidak cukup untuk semuanya. Namun ada perwakilan yang sudah memberikan hasilnya, baik sekali. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu untuk kita semua yang hadir di hari ini, yang sudah melakukan praktikum, baik yang mempresentasikan maupun yang sudah mengirimnya ke classroom. Sosial dan emosional ini memang kalau kita ada beberapa, ada kesadaran sosial, ada cara berempati, dan juga ada pula interaksi sosial. Kalau di sekolah banyak sudah yang kita buat, sudah banyak. Salah satunya kalau berempati itu contohnya ada Jumat Sukarela, kita buat untuk membantu teman yang lemah. Ada juga ketika salah seorang teman kita, orang tuanya meninggal misalnya, berarti kita ramai-ramai untuk membantu, walaupun itu hanya 1.000, 2.000. Interaksi juga, kita berinteraksi dengan, kita selalu kunjungi ada panti jompo, pernah di Paso, dan juga yang lainnya. Hanya saja kali ini Ibu tampilkan bagaimana caranya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika di pendidikan guru penggerak ini kita belajar tentang ini, memang sangat penting, dan Ibu berpikir selama ini kompetensi yang lain sudah kita buat, namun kita tidak tahu, atau kebanyakan kita tidak tahu kalau itu masuk dalam kompetensi yang mana. Sehingga saya tertarik untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini dapat diterapkan di kelas di mana yang saya ajarkan, yaitu mata pelajaran kimia. Apa itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Pernah tidak kalian menyesali keputusan yang dibuat, keputusan apa saja? Bensano dan teman-teman, sepertinya gangguan link untuk kalian bisa mengevaluasi di lembar Padlet atau mengisi link tersebut nanti. Dan sebelum kita berpisah, Ibu minta Valeri untuk berdoa sebelum kita menutup kegiatan kita di saat siang hari ini. Silakan Nona Valeri. Ya Ibu. Oke Ibu Guru dan teman-teman, mari sebelum mengakhiri pelajaran kimia kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu, Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh menyertai kami dari jam pertama hingga jam terakhir ini. Bapa, biarlah apa yang satu hari ini setiap guru-guru sudah berikan kepada kami, pelajaran-pelajaran, Bapa, biarlah kami dapat mengingatnya, menyimpannya, Tuhan Yesus, dan bisa menjadi bekal bagi kami ke depan. Bapa, Engkau juga mau turun memberkati guru-guru yang sudah mengajar kami hari ini, dari jam pertama hingga jam terakhir ini. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan, biarlah Tuhan mereka bisa tetap mengajar kami, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati kami juga. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Jadi refleksi dari pembelajaran sosial emosional yang dapat saya bilang atau dapat saya ambil saat ini, yaitu bahwa
Perasaan saya memang sangat senang sekali ketika memulai pembelajaran di modul 2.2 ini dengan topik pembelajaran sosial emosional. Hal ini dikarenakan karena pembelajaran ini tidak dapat di sekolah, atau di sekolah hanya belajar tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jarang diterapkan pembelajaran sosial emosional ini. Sehingga lewat pendidikan guru penggerak ini, saya sangat bersyukur bisa mempelajari semuanya ini. Dan memang dari awal saya berpikir saya sudah bayangkan bagaimana caranya agar saya bisa dapat menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional ini pada siswa-siswa saya yang saya ajarkan. Dan kesempatan ini diberikan untuk dilakukan demonstrasi kontekstual atau aksi nyata yang dilakukan, dan karena itu saya sudah berusaha untuk membuat rancangan pembelajaran atau RPP yang di dalamnya juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat mau melaksanakan dan merencanakan proses ini, ada rasa senang dan juga rasa ragu-ragu. Perasaan semuanya itu timbul karena memikirkan bisa tidak dilakukan dalam proses pembelajaran daring seperti ini, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun ketika dengan semangat yang penuh, dengan teknik-teknik yang sudah didapati dari pembelajaran sosial emosional ini, maka dilakukan dengan segenap hati penerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam hal pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini dilakukan atau diambil karena kebanyakan siswa pada saat ini, bahkan pengalaman di kali-kali lalu, kebanyakan siswa itu belajar hanya untuk memperoleh nilai, dan saat itu saja mereka belajar. Kalau tidak perlu berarti tidak lagi. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini diterapkan dengan tujuan agar siswa sudah diperbiasakan dari saat ini bagaimana cara mengambil keputusan, bukan saja saat ini, tetapi pada masa-masa mendatang, bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang berguna untuk diri sendiri dan tidak merugikan diri sendiri bahkan juga orang lain. Dan karena itu pada proses pelaksanaannya, saya bersyukur karena berjalan dengan baik walaupun secara daring. Namun semua siswa dengan kesadaran penuh, dengan bertanggung jawab untuk melakukan praktikum secara virtual yang sudah saya tugaskan. Karena dalam proses pembelajaran hanya dikasih waktu 45 menit, sehingga ketika semua siswa harus mempresentasikannya di ruang Meet, tidak mungkin. Dan karena itu diberikan tanggung jawab untuk siswa-siswa tersebut memberikan rekaman videonya, mengirimkannya ke classroom untuk semuanya dapat dinilai dengan baik. Memulai semuanya ini memang butuh proses. Keberhasilan dari semua ini tidak semudah membalik telapak tangan, karena kita baru memulai dan pastinya ada sebagian siswa yang sudah melakukannya dengan baik, namun ada juga yang belum, karena memang kehadiran siswa pun tidak 100% dan dipengaruhi dengan jaringan dan sebagainya. Maka itu saya mengakui bahwa pelaksanaan aksi ini belum terlalu maksimal, artinya belum maksimal di siswa. Tetapi saya percaya ke depan saya akan terapkan untuk lebih baik lagi dalam semua proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih.